Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah. Puji dan syukur, mari kita lanjutkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kasih sayangnya, rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bersua pada kesempatan taklim ba'da salat maghrib kali ini. Hari ini malam Jumat tanggal 29 Agustus 2024. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini yaitu, saya carikan dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yakni kenapa saya angkat rukun khutbah. Kami penyuluh Pak, sudah saya sampaikan di pertemuan awal, itu ada 4 fungsi utamanya penyuluh agama seperti saya. Ini fungsi edukatif, jadi memberikan informasi-informasi berkaitan dengan atau mendidik masyarakat, begitulah barangkali bahasa simpel sederhananya, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua informatif, kalau ada informasi-informasi yang merupakan kebijakan dari pemerintah, katakanlah dari pemerintah pusat, dari Pak Menteri ditetapkan begini, kami penyuluh turun, karena tidak mungkin Pak Menteri itu turun langsung ke Kalipadang. Kamilah penyuluh yang turun ke pelosok-pelosok menyampaikan informasi begini yang punya pemerintah. Kalau mau menikahkan anak-anak muda, nanti cukup 19 tahun baru bisa dibuatkan buku nikah. Itu pemerintah menetapkan di atas, yang kami turun ke pelosok-pelosok begini yang menyampaikan. Tidak mungkin yang di pusat itu yang turun ke tanah bau. Informatif namanya. Yang ketiga advokatif. Advokatif itu kami berfungsi sebagai pembelanya masyarakat. Kalau ada aliran-aliran baru masuk di selayar, Nabi bilangi sholat wajib itu cuma 3.
penyuluh turun membela masyarakat. Kalau perlu kita sampaikan, laporkan ke kepolisian bahwa ini penistaan terhadap agama. Kita adakan pertemuan, mana dalilnya, begitu, advokatif. Kemudian fungsi konsultatif, artinya kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan, berkaitan dengan pelayanan di kantor KUA, termasuk personil tertentu yang ditunjuk yang menangani masalah sogok menyogok atau apa dan seterusnya, siapa tahu ada diurus di kantor KUA, nana mintai ki uang atau dimintai ki bawa ki dulu ayam putih 2 ekor baru saya buatkan ki begini, itu pelanggaran. Bisa kita konsultasikan kepada penyuluh, itu fungsinya, fungsi konsultatif. Ya, ada masalah-masalah pernikahan, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Tapi jangan kita tanya penyuluh agama yang berkaitan dengan bagaimana caranya menangkap ikan yang bagus, Ustaz. Itu bukan jurusannya, Ustaz. Bukan jurusannya. Coba tahu lagi berkonsultasi dengan fungsi konsultatif. Bagaimana cara menjadi nelayan yang bagus, yang produktif, yang satu kali terjun ke laut itu langsung menangkap ikan yang banyak, Ustaz. Jangan kita tanya itu sama penyuluh agama. Bukan. Kalau penyuluh perikanan barangkali, bisa kita tanya itu cara membuat garam. Itu penyuluh pertanian. Kalau penyuluh agama, tidak, bukan jurusannya. Nah, bilang ada kaidah dalam agama kita, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau suatu urusan yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu-tunggu ini hancurnya. Kalau penyuluh agama Islam baru ditanya bagaimana cara membuat garam, bukan jurusannya itu, salah kasih ilmu. Ini kenapa saya angkat materi rukun khutbah tanggal 9 Agustus yang lalu, beliau baca khutbah ini. Baca khutbah di Masjid Nurul Amin. Apa itu di Matalalang? Nurul Amin ya. Beliau menggantikan. Jadi yang khatib sebenarnya Pak Ustadz Darwis. Ustadz Darwis. Katanya barangkali saya dengar beliau semacam tokoh. Ustadz Darwis itu tokohnya saudara kita Jemaat Tabligh di Selayar. Tapi beliau waktu itu sudah menjelang jam 12 ini baru telepon. Beliau ditelepon ini. Ditelepon sama Ustadz Darwis. Saya masih dalam perjalanan Ustadz. Masih di kapal ini. Belum sampai di Selayar. Tolong gantikan dulu. Dan itu mendadak sekali. Mendadak. Ditelepon oleh beliau dan beliau menggantikan. Itu tanggal 9. Pekan depannya saya bertemu dengan salah satu jamaah yang sholat di situ waktu beliau membaca khutbah. Beliau mengatakan, yang saya temani bicara itu ngobrol, yang jamaah itu yang ikut menghadiri sholat Jumat waktu beliau khutbah tanggal 16-nya ini ketemu kan. Nah bilang itu yang khutbah yang lalu siapa itu? Tidak sah khutbah Jumatnya. Makanya sesudah Jumat saya langsung berdiri sholat duhur karena tidak sah. Ini saya tanya ini karena begitulah kita penyuluh bagaimana supaya baiknya. Bagaimana baiknya kita tahu solusinya dulu, bagaimana dulu perkaranya. Nah bilang itu khutbah kedua tidak baca puji-pujian, tidak baca salawat, tidak baca isyahadat, itu rukun khutbah itu, jadi tidak sah. Kemudian saya hampir setiap hari ini saya ketemu di Masjid Agung. Beliau ini setiap hari bisa ditemukan di Masjid Agung. Saya kemudian bertanya nih, Ustaz, coba saya tanya-tanya dulu sedikit. Waktu kita baca khutbah di Masjid Nurul Amin, kita baca itu rukun khutbah di khutbah kedua. Mbah, saya baca. Saya tidak tahu yang mana benar ini. Ada yang mengatakan tidak baca, ada yang mengatakan baca. Tapi yang saya garis bawahi waktu beliau itu mengatakan dia tidak baca syahadat. Tidak baca syahadat itu kan rukun khutbah. Nah, nanti sebentar kita lihat langsung kitabnya yang saya perlihatkan. Sebenarnya saya mau printkan itu kitabnya.
salah satu ya, Tambihu Zawil Hijah, merupakan penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Dan ada beberapa kitab lain yang saya baca, saya sinkronkan. Saya perlihatkan kita dulu sebuah video. Jadi di zaman Rasulullah SAW, dulu di negeri Arab saya, ketika Islam Rasulullah SAW belum diutus Nabi SAW waktu itu. Ini saya baca di bukunya Dr. Al-Buti. Ini. Jadi ada dua kerajaan besar. Ada dua kerajaan besar yang mengapit tanah Arab. Kerajaan apa? Yang pertama kerajaan Persia. Itu di kerajaan Persia, Pak. Kerajaan Persia, kerajaan besar. Nah, ini Persia nanti. Ini berperangi dengan kerajaan Romawi. Jadi dua kerajaan waktu itu yang besar, sama-sama besarnya. Kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Ini Romawi. Kerajaan Romawi. Awalnya menang Romawi, tapi kemudian turun ayat Al-Quran. Ada di surah Ar-Rum. Gulibatir Rum. Nanti dikalahkan itu Romawi. Al-Quran menyebutkan ini. Dan betulan. Kalah Romawi oleh tentara Persia. Itu Masya Allah, luar biasa itu Al-Quran. Nah tahu di Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW mengirimkan pasukan utusannya, mengirim surat kepada rajanya Persia untuk bersyahadat. Bersyahadat masuk Islam. Dirobek-robek gitu suratnya Nabi. Bahkan tentaranya Nabi, pasukannya Nabi, utusannya Nabi itu dibunuh. Apa Nabi bilang Nabi? Suatu saat nanti kerajaan Romawi akan robek-robek nanti sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Turunlah ayat Gulibatir Rum, akan dikalahkan itu Romawi. Dan betul terjadi itu. Robek-robek betul itu kerajaan Romawi hancur. Nah, itulah sekarang yang disebut dengan Iran. Negara Iran itu dulu di situ pusatnya itu Persia. Bagaimana kondisi keagamaan di Persia pada waktu itu? Ada namanya agama Zoroaster. Bisa kita baca yang di merah ini. Salah satu ajaran Zoroaster membolehkan pernikahan seseorang dengan ibunya. Kerajaan Zoroaster itu membolehkan seorang laki-laki menikah dengan ibunya. Coba, putrinya, anak perempuannya, atau saudara perempuannya sendiri itu boleh dinikahi di ajaran Zoroaster itu yang dianut di negara Persia. Ini misalnya ini, Raja Yazderget II yang berkuasa di pertengahan abad ke-5 menikahi putrinya sendiri. Ada rajanya itu Yazderget II menikahi putrinya. Jadi itu ajaran Zoroaster di Persia dulu yang mengapit salah satu kerajaan besar yang mengapit tanah Arab. Kemudian Romawi salah satu negara besar juga yang mengapit negara bangsa Arab pada waktu itu. Dia tingkat keilmuannya sudah tingkat tinggi. Perpolitikan di sana sudah luar biasa berpengaruh. Tingkat keilmuan luar biasa. Ya. Pendewaan di sana apa namanya? Keyakinan mendewa-dewakan terhadap satu makhluk tertentu itu merajalela. Orang Arab itu, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Al-Buti yang saya garis bawahi ini, salah satu kelemahannya orang Arab pada waktu itu adalah dia belum ada tingkat keilmuannya itu masih rendah. Bisa dikatakan, mohon maaf, agak kasar bahasaku, itu bodoh-bodoh orang Arab. Dia tidak terpengaruh oleh budaya atau keagamaan yang dianut oleh di Persia dan di Romawi. Tapi yang dianut pada waktu itu, orang Arab pada waktu itu amat bodoh.
kita bisa lihat bahwa kalau si A dan si B, ini si A sudah pintar, artinya tahu nih dasar-dasarnya menangkap ikan, dasar-dasarnya kasih ke pancing. Ini tidak ada menton, tahu pemula, katakanlah dari luar ini, berasal dari gunung Batang di sana yang tidak ada laut. Kalau kita sampaikan ilmu-ilmu tentang menangkap ikan atau tata cara membuat ikan asin, ini karena tahu sedikit, ini belum pik. Kira-kira yang mana ini antara si A dan si B yang lebih cepat paham tentang cara-cara menangkap ikan atau membuat ikan asin? Ini ada di ilmunya sedikit, ini tidak ada. Otomatis yang lebih cepat paham ini cepat paham. Kenapa? Karena ada di ilmunya sedikit. Sama saja logikanya begini. Mau ki mengurus KTP. Bapak ini mau mengurus KTP. Si bapak yang satunya, bapak ini ada keluarganya di kantor capil. Si bapak ini mau mengurus juga kakak, tapi tidak ada keluarganya di dalam kantor capil. Pertanyaannya, siapa di antara dua bapak ini yang lebih cepat selesai kakaknya dan KTP-nya? Yang baju merah atau yang baju abu-abu? Lebih cepat yang baju merah, Pak. Kenapa? Karena ada di dalam keluarganya yang panggil, sini ke. Ada keluarganya yang bantu di dalam, yang panggil ki, ada temannya. Sama dengan tadi itu ilmu. Kalau ada di dasar-dasar ilmunya sedikit di dalam otaknya, baru kita sampaikan temannya, itu ilmu yang di dalam kepalanya itu manggil-manggil temannya di luar, sini ke. Jadi tingkat keilmuan yang lebih tinggi di luar gampang masuk di kepala. Kenapa? Karena ada di temannya ilmu yang sama yang memanggil-manggil dalam. Beda dengan orang yang betul-betul tidak ada ilmunya sedikit pun. Biasa itu lama kita kasih tahu begini. Orang Arab itu bodoh menurut buku ini. Sehingga kalau disampaikan sesuatu tidak ada dasar keilmuannya. Sehingga itulah banyak penolakan. Rasulullah SAW ke Taif dilempari batu. Nah, tolong lagi, kenapa tidak ada dasar ilmunya tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, artinya untuk menghindari kebodohan kita butuh berilmu, Pak. Kita butuh berilmu. Beribadah itu, sholat itu penting. Beribadah ki, sholat ki, puasa ki, termasuk berumah tangga itu penting. Tapi semua itu ada ilmunya, termasuk berumah tangga ada ilmunya. Makanya itu bapak-bapak yang mengantarkan anggotanya ke kantor KUA itu dinasihati dulu, dikasih dulu ilmu-ilmu tentang pernikahan, karena ilmu pernikahan itu banyak sekali ilmunya pernikahan itu. Satu di antaranya yang saya sering nasihatkan sama calon pengantin kalau di Suscati di kantor KUA. Salah satu nasihat ini, dan ini butuh ilmu. Saudara, kamu laki-laki, salah satu ilmunya ini beruntunglah anak muda yang belum menikah yang datang di sini untuk mendengarnya. Itu perempuan ada tamu bulanannya. Ada beberapa perubahan karakter pada perempuan. Ada beberapa perubahan karakter, dan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Satu di antaranya faktor hormonal. Satu waktu kalau kamu ada di ruang tamu, berbincang-bincang dengan tamumu. Nah, di dapur istrimu sementara cuci piring. Nah, terkesan kamu dengar piring itu bunyi-bunyi seakan-akan sengaja dibenturkan seperti begitu, sengaja dibenturkan itu berkali-kali itu. Jangan cepat emosi, anak muda. Saya biasa nasihat begitu. Kenapa? Itu perempuan ada namanya tamu bulanannya.
Kalau datangi tamu bulanannya itu ada beberapa faktor yang muncul. Satu di antaranya, itu Pak emosian. Pak emosian itu perempuan kalau datang itu faktor hormon. Ada wanita yang seperti itu. Tidak semuanya juga. Tapi ketahuilah bahwa ada wanita yang seperti itu. Siapa tahu istrimu itu jenis wanita yang seperti itu. Bahwa ketika datangi tamu bulanannya emosian nih. Makanya kalau cuci piring di dalam ada tamu di luar, jangan cepat marah. Konfirmasi dulu, siapa tahu datang tamu bulanan. Dan datang tamu bulanan itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Anu seperti ini. Bagaimanapun tingginya dibuang, pasti tetap turun ke bawah. Itu sunnatullah itu. Daya gravitasi namanya. Yang tidak dibuat-buat itu namanya tamu bulanan. Dan ada wanita yang jenis seperti itu. Itu namanya ilmu pernikahan. Menikah itu ibadah Pak, tapi ada ilmunya. Sholat juga ada ilmunya. Sholat itu penting, tapi ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya daripada beribadah sholat. Apa itu? Ilmu tentang sholat. Karena sholat itu ada ilmunya, ada rukun-rukunnya. Kalau kita tidak lakukan itu rukun-rukunnya, tidak sah sholat Pak. Sama dengan puasa. Pernah saya ceritakan barangkali kisah ini. Begitu pentingnya itu ilmu, sehingga dia bisa mengalahkan pentingnya itu ibadah. Ilmu itu Pak masih di atas. Dibandingkan dengan ibadah. Karena ibadah kita bisa jadi tidak sah kalau tidak kita tahu ilmunya. Saya ceritakan sebuah kisah, mungkin pernah mendengar ini. Atau pernah saya ceritakan sebelumnya, tapi tidak apa-apa saya ulangi kembali. Ada seorang bapak, dua istrinya. Pernah bisa ceritakan, tidak apa-apa kita ulang-ulangi. Ini bapak, dua istrinya. Ini istri pertama, namanya Aziza. Siapa nama istri pertamanya Pak? Aziza. Ini umurnya sekitar 50 tahun. Ini istri keduanya. Namanya Hasanah. Siapa nama istri pertamanya? Aziza. Istri keduanya siapa namanya? Hasanah. Umurnya ini masih 19 tahun. Ini 50 tahun. Aziza, ini Hasanah. Suatu waktu itu bapak, suaminya ini berdua, ajaki istrinya dua-duanya istrinya, ajaki naik ke tanah suci. Naik ke tanah suci. Berhaji. Sewaktu tawaf, itu laki-laki suaminya tadi yang dua itu kan tidak pernah sekolah dulu. Ini nih, coba. Tidak pernah sekolah sehingga suatu doa hafal. Apa doa hafal? Rabbana, ini doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ulang-ulangi Pak waktu tawaf di sini. Putar ulang-ulangi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah lama dia berputar, ini istrinya yang pertama namanya Aziza. Itu cemburu, marah-marah. Pak, dari tadi saya lihat kita putar-putar di tengahnya orang banyak ini. Itu selalu istri pertamamu yang kau sebut namanya Hasanah. Selalu istri pertamamu. Mentang-mentang saya sudah tua begini, sudah keriput di kulitku. Tidak pernah mau sebut nama aku dalam doamu. Doakan tahu apa? Bilang suaminya, diam koi. Banyak orang di sini, ribu-ribu di sini, malu-malu gitu. Tidak. Dulu waktu sebelum datang ulamar saya, selalu sanjung saya, selalu puji-puji cintaku kepadamu setinggi gunung Himalaya, sedalam lautan Atlantik. I love you bertubi-tubi. Selalu kau sanjung saya. Sekalinya naik ke tanah suci, selalu Hasanah sebut nama. Sebut nama aku.
Karena suaminya ini tidak mau ribut di depannya orang banyak. Orang banyak ini, orang banyak. Akhirnya mengalah suaminya. Wih paling, diam-diam kok. Akhirnya dia setel doanya. Karena satu je doa, hafal. Nah baca doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aziza wa qina azabannar. Ini yang hasanah ini ganti yang satu aziza. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aziza wa qina azabannar. Dia bahasa itu berputar-putar di sini. Apa yang terjadi? Nah, dengar ki askar. Ada askar di situ, polisi. Akhirnya ditarik masuk di ruang interogasi dalam. Kenapa kamu rubah-rubah itu ayat? Itu ayat tadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat itu. Itu pelecehan terhadap ayat Al-Qur'an. Ditangkap polisi, Pak. Itu namanya beribadah. Itu bisa bilang tadi, Pak. Beribadah itu penting. Tapi ada sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Ilmu. Beribadah itu ada ilmunya. Ibadah itu tidak cukup dengan semangat. Tidak. Harus ada ilmunya. Ada orang beribadah, semangatnya besar, tapi tidak ada ilmunya. Dan itu juga berbahaya, Pak. Saya kasih contoh. Ini rukun khutbah ini sebenarnya khutbah tetapi pendahuluan. Karena ini berkaitan dengan ilmu. Saya kasih pendahuluan dulu. Mudah-mudahan panjang-panjang ini waktu. Saya kasih keduluan. Jadi semangat saja itu tidak cukup, Pak. Butuh ilmu. Saya pasti lihat di suatu video. Nah ini. Coba perhatikan, Pak. Ini orang berjalan ini tapi main HP. Berjalan ini dan sambil main HP, itu besar sekali efek bahayanya. Ini mobil, tabrak lagi. Ada yang ingin saya sampaikan sebentar. Ini pendahuluan dulu ini. Ini ada lubang di depannya. Jatuh ke bawah. Di bawah mami naik. Ingin saya sampaikan seperti ini. Itu pendahuluan. Jadi butuh pendahuluan dulu untuk masuk ke sesuatu inti. Yang ingin saya sampaikan seperti ini. Itu yang tadi naik mobil dan menabrak karena konsentrasinya ke mana? Ke HP-nya. Dan itu berbahaya. Ada undang-undang sekarang, Pak. Kalau di Makassar naik mobil atau naik HP, naik motor baru lihat-lihat HP ditangkap sama polisi, itu ada undang-undangnya. Karena minimal dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang berbahaya, kita membahayakan nyawanya orang lain. Apalagi kalau naik mobil, membahayakan itu. Nah, coba kita lihat ini. Ini. Jadi saya tidak mengajak bernegatif thinking, bernegatif pemikiran, tidak. Ya. Bahwa saya ingin sampaikan bahwa ibadah itu penting. Tapi ibadah saja dan semangat beribadah saja tidak cukup. Harus ada ilmunya. Coba kita lihat. Ini mengaji di atas motor. Coba, jangan kita mencela, karena maut itu di mana saja. Bisa jadi bahwa kita sementara membaca Al-Quran, datang ajal dan seterusnya, dan alhamdulillah beliau itu bisa jadi kalau sementara membaca Al-Quran dan meninggal, ya husnul khatimah kan. Tapi masalahnya begini, kita seperti tadi main HP itu besar
kemungkinan ini akan ditangkap oleh Pak Polisi. Kenapa? Karena konsentrasinya itu terfokus ke Al-Qur'annya. Kalau dia tidak membaca Al-Qur'annya, nanti orang lain berpikir, itu ria, itu mau nanti dilihat. Artinya dia pasti membaca Al-Qur'annya. Kalau dia membaca Al-Qur'annya berarti berbahaya. Itu yang saya bilang bahwa itu kan beribadah itu, mengaji. Tapi beribadah saja tidak cukup. Semangat saja dalam beribadah tidak cukup. Harus ada ilmunya, ilmu bermasyarakat. Bahwa yang berbahaya ini. Yang melewati itu Bapak tadi banyak ragam-ragamnya kendaraan. Ada mobil besar juga yang dia temani berpapasan itu bermacam-macam supirnya. Ada supir yang mengendarai mobil besar yang sementara mabuk. Ada juga supir mobil besar yang dia temani berpapasan itu sementara ngantuk. Ada juga supir mobil besar yang dia temani berpapasan ini sementara buru-buru. Coba. Kalau berpapasan dengan mobil truk, siapa yang membahayakan? Nyawanya beliau. Jadi beribadah itu tidak cukup dengan semangat. Harus tahu ilmunya, bagaimana ilmu berlalu lintas. Kemarin saya waktu sebelum menyeberang ke sini, saya mengurus SIM di Polres Jeneponto. Ada tesnya itu di komputer. Itu nilainya itu 70. Saya 64 tidak sampai dites Pak. Seandainya Bapak ini dites dengan ilmu yang beliau praktekkan ini, tidak lulus gini. Tidak lulus ki. Kenapa? Karena di atas motor baca Al-Qur'an, Pak. Sekali lagi, kita jangan mencela beliau. Niat beliau kita ini selalu berhusnuzon. Tetapi ingat, segala sesuatu itu niat baik saja tidak cukup. Harus dibungkus dengan cara yang baik. Nanti insya Allah besok-besok lusa saya akan bawakan materi. Niat baik harus dibungkus dengan cara yang baik. Ada materiku. Bagus juga materinya itu. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu. Langsung Kang Kembar. Ini beliau yang pernah ceramah di sini. Dosen kami di UIN Alauddin Makassar. Panjang penjelasannya tentang beliau ini. Kita beralih ke materi kita. Yang tadi sampaikan yang disoroti ini beliau oleh salah satu jamaah di Masjid Nurul Amin. Salah satu yang katanya itu rukun khutbah yang tidak dibaca dan batal khutbahnya dan dia langsung sholat duhur itu karena tidak membaca syahadat. Apakah syahadat itu masuk rukun khutbah? Kita lihat. Jadi ada beberapa kitab yang saya baca. Hari ini kita merujuk ke kitab Tambihu Zawil Hija. Ya. Ini ditulis oleh Dr. Amjad Rashid. Rukun khutbah. Ini syarah dari kitab Safinatun Najah. Arkanul khutbataini khamsatun. Sebenarnya saya mau peringkan ini supaya ada tudung bekal-bekal kita baca-baca. Rukun dua khutbah pertama dan khutbah kedua. Khamsatun, ada 5. Ada 5 rukunna. Yang pertama, al-awwalu hamdullahi fihima. Jadi mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala fihima. Di dalam keduanya, di khutbah pertama dan khutbah kedua. Ai al-khutbataini, yaitu pada 2 khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua, harus mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu mashtaqqa min lafzil hamdi ma'a lafzil jalalati Allah fayujzi'u. Jadi tujuannya yang diinginkan sebenarnya adalah lafaz alhamdu. Ada lafaz alhamdu. Alhamdu itu artinya memuji. Jadi harus ada lafaz alhamdu. Ma'a lafzil jalalati yang dibarengi dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu Allah. Jadi namanya Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Tapi dengan lafzul jalalah. Jadi lafaz alhamdu dengan lafaz jalalah. Allah. Ini harus ada. Alhamdu dengan Allah. Fayujzi'u alhamdulillahi. Dibolehkan dengan kalimat alhamdulillah. Boleh. Alhamdu segala puji lillah hanya kepada Allah, hanya milik Allah.
Walillahil hamdu. Walillahi hanya milik Allah. Alhamdu segala puji-pujian. Jadi boleh dibalik. Yang penting dua kata ini, kata alhamdu dan kata Allah. Boleh. Wa hamdan lillahi. Hamdan lillah. Sebenarnya segala puji-pujian lillah, hanya milik Allah. Karena terdiri dari dua kata. Hamdan dan lillah. Jadi boleh alhamdulillah, boleh lillahil hamdu, boleh hamdan lillahi. Wa ana hamidun lillahi. Saya memuji kepada Allah. Kenapa? Karena ada kata-kata hamidun. Hamidun itu berasal kata hamidah. Wala yujzi'u ghairul hamdi. Dan tidak dibolehkan diksi kata yang selain kata-kata hamdun. Umpamanya, asyukrulillah, segala syukur kepada Allah, tidak boleh. Tidak boleh kata-kata syukur itu menggantikan kata hamdun, tidak boleh. Harus kata hamdu. Tidak boleh kata syukurillah, tidak boleh. Jadi biasa kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyukurillah, Anda boleh. Harus ada kata-kata hamdu. Jadi hamdu dan lillah. Wala ghairu lafzul jalalati ka alhamdulillahirrahman, dan tidak boleh lafzul jalalah itu diganti dengan namanya Allah selain daripada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu satu, Ji. Namanya Allah itu kan banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tidak boleh katakan alhamdulillahirrahman, tidak boleh. Harus alhamdulillah. Kapan begitu, Ki? Tidak sah. Karena ini rukunnya khutbah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada sama sahabat, harus ada rujukan tak? Dan ini rujukan dari ulama. Boleh kalau ada rujukan dari ulama lain, boleh. Saya sudah merujuk beberapa kitab dan ini senada. Jadi itu daripada yang saya itu mengucapkan ada kata alhamdulillah, pujian kepada Allah. Jadi kata hamdun dengan lillah ini harus seiring. Tidak boleh kata hamdu ini memuji diganti dengan asyukur, tidak boleh. Begitu dengan Allah, lafzul jalalah tidak boleh dengan diganti dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak boleh. Baik, yang kedua. Boleh sih alhamdulillah wa syukrulillah, boleh. Tapi ikuti dulu alhamdulillah wa syukrulillah. Sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau ada mengatakan innal hamdalillah? Biasa itu tak? Innal hamdalillah. Mana lebih bagus? Innal hamdalillah daripada alhamdulillah. Saya sudah tanya ke dosen-dosen saya yang senior-senior di bidang bahasa Arab. Maaf ini. Itu innal hamdalillah perlu juga dicari tahu. Apakah setiap kali Nabi baca khutbah, berceramah, selalu innal hamda, innal hamda, innal hamda? Perlu dicari tahu itu. Yang kedua, dan ini yang paling penting, menurut ilmu balaghah, ini jadi ilmu bahasa Arab, ya bahasa Arab ini Pak, bahasa Arab. Di bahasa Arab itu ada ilmunya, sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada ilmunya, tingkatan-tingkatannya. Salah satu hal yang perlu kita pelajari di dalam bahasa Indonesia dan belum barangkali kita pahami, itu hampir dengan nyaris dalam ilmu leksikologi, hampir dan nyaris itu berbeda. Terkadang kita biasa baca berita itu, dia hampir tertabrak, dia nyaris terpilih menjadi presiden. Salah itu. Hampir dan nyaris dua-duanya kata yang melambangkan mendekatnya terjadinya sesuatu, tapi beda penggunaannya. Kalau hampir itu sesuatu yang positif, umpamanya dia hampir terpilih menjadi Bupati Selayar ketika saya mengikuti acara pencoblosan. Hampir itu, karena anu bagus itu pemilihan bupati, hampir. Tapi kalau hal-hal yang negatif tidak boleh kita gunakan kata hampir. Ini dalam bahasa Indonesia ini Pak, bahasa Indonesia. Ada dosen doktor dari UNEM yang menyampaikan ini. Dia pakarnya bahasa Indonesia di UNEM Makassar. Kalau nyaris itu hal-hal yang sifatnya negatif. Contohnya, dia menyeberang dan nyaris tertabrak truk besar. Tertabrak truk besar itu kan negatif. Sehingga harus disandingkan dengan nyaris. Tidak boleh dilakukan hampir, tidak boleh. Tolong ditegur saya kalau masuk di sholat isya Pak. Karena biasa saya tidak lihat
Yang lalu itu sudah lewat beberapa menit, baru Nabi bilang Bapak sudah masuk Isya. Harusnya itu lewat 13, nah lewat 19 nih baru nak kasih tahu Kak. Nanti kita lanjutkan pekan depan kalau masuk waktu Isya Pak ya. Tidak masalah. Karena ini kan insya Allah panjang, mudah-mudahan sehat semua, baru kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang berapa nih? Masih waktu? Nah, jadi baru satu apa ya? Rukun khutbah. Ini penting sekali. Penting sekali. Jangan, kenapa pentingnya sebagai penutup? Kenapa pentingnya? Supaya jangan sampai kita salah menegur orang. Karena yang menegur kemarin itu Nabi bilang ke saya. Nanti saya akan sampaikan ke panitia Masjid Nurul Iman, Nurul Amin, bahwa jangan makin mengambil orang luar. Kita tomo di sini. Nah, salahkan ini karena tidak baca syahadat. Dan saya sudah baca di sini. Apakah syahadat itu masuk ke rukun khutbah? Insyaallah informasinya akan kita lanjutkan pekan depan. Karena kita sudah masuk waktu sholat Id saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedatangan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.